Lintang, wanita berumur 35 tahun itu masih tampak tergulai lemas di atas ranjang rumah sakit. Selang infus yang ada di tangannya masih selalu setia menemani hari-harinya. 2 bulan sudah, Lintang menahan rasa sakitnya. Luna, gadis kecil, selalu merengek minta digendong ibunya. Tapi apalah daya, Lintang tak mampu untuk mewujudkan keinginan anak semata wayangnya itu. Dokter serta tim medis sudah mengupayakan pengobatan terbaik untuk Lintang, tapi semua seakan tak membuahkan hasil. Rasa sakit yang dideritanya tak mampu dideteksi oleh ahli forensik. Awalnya para dokter menduga kalau perut Lintang yang membuncit adalah penyakit tumor. Tapi setelah diperiksa, Lintang tak mempunyai penyakit yang membahayakan. Bahkan bisa dikatakan kalau tubuhnya sangat sehat. Hasil tes tersebut sangat berbeda dengan keadaan yang sekarang. Lintang akan mengalami sakit seperti ditusuk-tusuk. Tak jarang dia menjadi kesakitan tiap malam tiba. Luna terpaksa dititipkan pada neneknya. Doni, laki-laki yang selalu setia di sampingnya, juga merasa bingung dengan sakit yang dirasakan istrinya. Sore itu, datanglah Pak Aji. Dialah ayah kandung Lintang. Pertemuan mereka sangat mengharukan. 10 tahun sudah, Pak Aji tak pernah bertemu dengan anaknya setelah perceraian dengan ibu Lintang yang terpaksa terjadi lantaran ibunya ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Sejak saat itu Pak Haji memilih meninggalkan kota Bandung untuk melupakan kesedihannya. Pak Haji memeluk erat Lintang, dan kekar itu dirasakan begitu hangat di tubuhnya. Rasa yang tak pernah berubah sejak dia masih kecil. Air mata Pak Haji pun menetes mengenap pina di pipinya ketika melihat Lintang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Gadis kecilnya yang dulu ceria kini terlihat lemas tak berdaya. Doni pun kemudian menceritakan awal mula Lintang merasakan sakit. Doni juga menceritakan secara detail gejala-gejala serta sikap aneh Lintang saat malam tiba. Tiba-tiba Pak Haji memejamkan matanya sambil kemat-kemat membacakan doa. Tangannya pun diletakkan di atas ubun-ubun Lintang. 30 menit kemudian, Pak Haji meminta pada Doni untuk mengajak Lintang esok pagi. Ada yang tak beres pada Lintang, kata Pak Haji memberi penjelasan. Doni hanya bisa mengangguk, menuruti kata-kata ayah mertuanya itu. Setelah diberi air minum yang dibacakan doa-doa dari Pak Haji, Lintang pun tertidur dengan pulas. Tak ada rasa sakit di tubuhnya. Pagi pun tiba. Setelah mengurus administrasi dan mendapatkan izin dari dokter, akhirnya Doni mengajak pulang istrinya. Wajah pucat masih tampak di raut muka Lintang. Tapi demi menuruti perintah ayah mertuanya, Doni terpaksa mencabut rawat inap untuk Lintang. Dan semoga itu keputusan yang terbaik untuk Doni, Lintang, dan juga keluarga kecilnya. 1 jam perjalanan akhirnya sampai juga Doni dan keluarga tiba di rumahnya. Pak Haji tanpa menghela nafas panjang. Setelah sekian lamanya, beliau tak menginjakkan kakinya di rumah yang dulu dibangunnya bersama Ibu Lintang. "Di mana ibumu, Nduk?" tanya Pak Haji. Lintang dengan kalimat yang terbata-bata mengatakan kalau ibunya telah lama menjadi TKW di Hong Kong. Pak Haji pun terperanjat dan kaget telah mendengar jawaban anaknya. Bagaimana mungkin mantan istrinya yang tergolong orang kaya itu menjadi seorang TKW? Pak Haji tak tertarik pada cerita masa lalu mantan istrinya tersebut. Beliau lebih fokus untuk pengobatan anaknya. Suasana begitu sejuk dengan tanaman hijau di luar rumah. Hobi menanam bunga sangat diwariskan Pak Haji pada Lintang. Pak Haji akan mengobati Lintang tepat malam Jumat nanti.
karena malam ini baru malam minggu. Jadi Pak Haji perlu menunggu beberapa hari untuk mengobati Lintang. Kata Pak Haji, malam Jumat adalah malam yang tepat untuk mengobati segala penyakit non medis. Malam Jumat pun akhirnya tiba. Dimintanya Doni menyiapkan segala bubur rampe sebagai syarat pengobatan Lintang. Dibawanya Lintang menuju ke depan pintu. Diambilnya air yang sudah bertaburkan kembang 7 rupa, dan tak lupa telur ayam yang dipecahkan tepat di ubun-ubun Lintang sambil membacakan doa-doa. Lintang pun merasakan kesakitan di tubuhnya. Tampak dia kejang-kejang memberontak sambil berteriak. Pak Haji kemudian mengambil menyan yang sudah dibakarnya. Beliau pun berkeliling rumah. Tiba-tiba Pak Haji memanggil Doni untuk membantunya menggali tanah di depan rumah. Astagfirullah, teriak Doni setelah mendapati bungkusan kain mori dan juga foto istrinya terpendam di dalam tanah. Sudah dipastikan ada orang yang berniat jahat yang ingin melukai Lintang. Pak Haji pun marah. Beliau merasa tak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Pak Haji yang memiliki ilmu spiritual itu segera mengembalikan santet tersebut kepada sang pengirim santet. Siapa saja yang melukaimu akan terkena imbasnya, Nduk, kata Pak Haji menenangkan kegelisahan Lintang. Tak terasa sudah 1 minggu Lintang sudah merasa sehat. Perut yang dulu membuncit kini sudah lenyap. Senyum Pak Haji pun mengembang setelah melihat Luna pulang dari keluarga Doni. Air matanya pun mengalir deras. Rasa haru pun tak terbendung lagi. Sudah bertahun-tahun lamanya Pak Haji tak pernah merasakan kehangatan keluarganya. Pagi pun tiba. Lintang mendapat kabar kalau Pak Sony, ayah tirinya, meninggal setelah mengalami kecelakaan. Entah secara kebetulan atau tidak, meninggalnya Pak Sony mengingatkan perkataan ayahnya tentang orang yang mengirim santet akan segera terkena getahnya. Hal itu pun akhirnya terbukti saat Lintang pergi melayat ke rumah Pak Sony. Dia tak sengaja menemukan boneka berbungkus kain kafan yang bertuliskan namanya. Diam-diam Lintang akhirnya membawa pulang dan memperlihatkan boneka tersebut pada ayahnya. Pak Haji pun mengatakan kalau dalang dibalik penderitaan Lintang adalah ayah tirinya sendiri. Singkat cerita, Lintang akhirnya menceritakan kisah ibunya setelah berpisah dengan Pak Haji. Ibu Lintang menikah dengan Pak Sony, laki-laki selingkuhannya. Awalnya semua berjalan bahagia. Bahkan Lintang yang dulu masih duduk di bangku SMA tak pernah merasa ada yang aneh pada ayah tirinya. Hingga menginjak tahun ketiga pernikahan, hubungan ibunya dan Pak Sony mengalami keretakan. Pak Sony ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Hal itu membuat ibunya marah. Bahkan yang paling parah, Pak Sony meminta separuh harta ibunya. Tentu saja istrinya tak memberikan sepeser pun. Apalagi setelah diketahui Pak Sony menikahi Ibu Lintang hanya karena harta. Ibu Lintang akhirnya meminta cerai dari Pak Sony, dan seluruh warisan pun jatuh pada anak semata wayangnya. Dan setelah Lintang lulus sekolah dan menikah dengan Doni, ibunya kemudian memutuskan untuk pergi jauh menjadi TKW untuk melupakan semua kebodohannya. Mungkin karena itu Pak Sony dendam kepada Lintang karena tak bisa memiliki harta dari istrinya. Mendengar cerita dari anaknya, Pak Haji merasa simpati pada Lintang. Pak Haji juga berencana untuk tetap tinggal bersama anaknya atas permintaan Doni. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini.
klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.